Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah pengajian Masjid Ahsanul Qalb yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa saya sampaikan salam ta'zim kepada seluruh pengurus masjid, pengurus majelis ta'lim yang telah meluangkan pikirannya, tenaganya, waktunya untuk memikirkan kemakmuran masjid yang mulia ini. Semoga kelak menjadi amal jariah bagi semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab banyak orang mendapatkan hidayah melalui masjid kita yang mulia ini. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, mengajak pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita semua, sehingga tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu menghitung nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak ini. Tapi Allah memustahilkan hal itu. Allah menyebutkan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah atau mau menghitung nikmat Allah, maka saya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena dalam diri kita saja terlalu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri-diri kalian tidakkah kalian melihat, berpikir, merenung begitu banyak nikmat Allah. Satu saja dari anggota tubuh kita ini yang kurang, yang tidak berjalan sesuai atau semestinya, itu rasa-rasanya sudah apa? Sudah kebingungan kita dengan kondisi kita. Satu saja dari organ tubuh kita ini, atau bagian daripada tubuh kita. Maka bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lainnya? Oleh karenanya Nabi SAW pun mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa agar menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa zikir kepadamu ya Allah, untuk senantiasa mensyukurimu ya Allah, syukuri nikmat-nikmat tentunya. Kemudian bantulah aku untuk bisa berbuat baik atau baik di dalam menjalankan ibadah. Ikhwani fiddin, azakumullah. Salah satu nikmat sebagai pengingat bagi kita adalah nikmatul Islam wa nikmatus sunnah. Nikmat kita bisa berada di atas agama Allah, yaitu dinul Islam.
Ini yang paling besar dari semua nikmat-nikmat yang ada. Dan nikmat kita bisa berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa keduanya niscaya kerugian itu pasti ada. Tanpa kita mendapatkan nikmat yang namanya nikmat sunnah, setelah kita mendapatkan Islam, yaitu nikmat kita bisa menjalankan Islam sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan dunia ini. Sampai seorang ulama bernama Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan, ya, laqad an'amani Allah bi ni'mataini 'azimatain, ya, wa lam adri ayyuhuma afdal, an ja'alani musliman wa ja'alani muttabi'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian lafaz, wa lam yaj'alni haruriyan. Jadi Allah telah memberikan dua nikmat yang sangat agung, yang sampai aku tidak bisa mengetahui perbedaan dua nikmat yang agung ini. Artinya kedua-duanya tidak bisa lepas satu sama lain, dua nikmat ini. Apa itu? Allah jadikan aku muslim, artinya nikmat Islam, dan Allah jadikan aku mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan apa? Islam ini. Dan inilah pedoman kita jemaah sekalian, bahwa muslim yang baik adalah muslim yang bersuri toladan kepada Rasulullah SAW dalam segala hal, dalam berakidah, dalam bermanhaj, dalam dia berideologi, dalam dia beribadah, dalam dia mengamalkan, ya, ibadah-ibadah dan amal saleh lainnya, dalam dia bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia ataupun yang lainnya, maka itu semua telah ada dalam tuntunan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya Allah mengingatkan kita dalam ayat yang sangat masyhur, yang umum kita ketahui, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka kewajiban bagi kita apa? Untuk senantiasa menggali sunnah Nabi SAW. Tidak cukup hanya sekedar saya sudah muslim. Memang ini nikmat luar biasa, Allah jadikan kita muslim luar biasa. Tapi untuk melengkapi kesempurnaan Islam kita, ya, sebagaimana Allah mengutus nabinya untuk mengajarkan Islam ini, maka sebegitulah pentingnya kita juga untuk bagaimana berjalan dan mengamalkan Islam ini di atas petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah, ya, apabila kita berusaha untuk terus mempelajarinya dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang tenang, dan membebaskan diri kita dari kepanatikan kepada siapapun, ya, selain daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari manusia yang bagaimanapun posisi dia, ya, maka insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah sunnah ini. Cuman terkadang banyak penghalang-penghalang seorang mendapatkan hidayah sunnah. Pertama apa? Tidak mau belajar, ya, tidak mau belajar dan tidak acuh dengan, tidak peduli dengan, ya, Islam yang dia miliki. Mau di atas Islam, ya, yang murni, pengamalan Islam ini berdasarkan adat istiadat saja, ada menurut prasangka saja, ada menurut, ya, hasil mimpi saja, ada menurut kepanatikan kepada orang-orang tertentu, maka sulit untuk mendapatkan apa? Hidayah. Tapi kalau kita berusaha untuk merujuk kepada referensi yang valid, sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia, hadis-hadis yang sahih, semisal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan sahih dari sunan-sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh para ulama kita, baik Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi misalkan, nah, dan juga Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Kalau kita merujuk ke kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi kita di dalam kita beragama Islam ini, yang meliputi segala hal, maka insya Allah
Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan hidayah tersebut. Yang penting niat kita ikhlas, tekad kita kuat untuk menggali dan mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan buang jauh-jauh tadi hal-hal yang dapat menghalangi kita dari mendapatkan hidayah tersebut. Maka insya Allah Allah akan tunjukkan kita jalan tersebut. Dan tentunya jangan lupa untuk terus berdoa juga, ya, dengan doa, ya Allah, kita minta kepada Allah untuk memberikan kita jalan yang lurus, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya. Demikian juga ya muallim Adam alimni, atau ya mufahhimu Sulaiman fahimni, ya, wahai zat yang mengajarkan Nabi Adam, maka ajarkanlah kepadaku ilmu, dan yang memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, dan berilah pemahaman kepadaku. Dan doa-doa yang lain yang apabila kita ingin jujur mengikuti sunnah Nabi yang mulia, maka Allah pasti akan bukakan jalan untuk kita. Sehingga dua nikmat ini jemaah sekalian, nikmat yang luar biasa yang patut untuk kita terus mensyukurinya. Ikhwani fillah azakumullah, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan untuk kita membahas perkara-perkara sebagai nasihat bagi diri saya dan antum semuanya, jamaah sekalian, yaitu apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang sebab-sebab durhakanya manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Allah yang kita sembah, Allah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak untuk kita berdoa, meminta dan lain sebagainya, itu adalah telah banyak berbuat baik kepada kita, telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Namun terkadang manusia ini, ya, dikalahkan oleh hawa nafsunya, dikalahkan oleh faktor-faktor yang begitu banyak, sehingga menyebabkan dia durhaka kepada Allah, dan secara otomatis juga dia akan durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang taat kepada Rasulullah alaihi wasallam, maka dia taat kepada Allah. Sebagaimana juga dia ketika durhaka kepada Rasulullah, berarti dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Ya, barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa dipisahkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan Allah menjadikan barometer untuk ketaatan kita kepada Allah, cinta kita yang sejati, yang tulus kepada Allah, itu dilihat sejauh mana taat dan tunduk dan patuhnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada Rasul kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, ingatkan kepada seluruh manusia, apabila kalian ingin mencintai Allah atau apabila kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi mahabbatullah, kecintaannya Allah, hanya bisa diraih dengan mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Infitar ayat 6 sampai dengan 7, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai segenap manusia, atau wahai sekalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu terpedaya, apa yang membuatmu tertipu sehingga kamu durhaka, kamu bermaksiat kepada Rabbmu yang maha mulia, yang telah menciptakanmu dan menyempurnakan penciptaan, serta telah berbuat adil atau telah memberikan berbagai macam bentuk-bentuk keadilan kepadamu. Maka ikhwan azakumullah, berangkat dari ayat yang mulia ini menuntut kita untuk selalu merenung, selalu mengintrospeksi diri. Iya ya, kenapa kita bermaksiat kepada Allah?
kira-kira siapa ya dalang dibalik semua kedurhakaan kita ini. Maka ini sebagai renungan agar kita bisa mewaspadai. Karena kita belajar keburukan bukan berarti untuk terjatuh di dalamnya atau untuk mengamalkan dah. Ya sekali waktu juga orang harus mengetahui perkara-perkara yang buruk, tapi dengan tujuan untuk dia waspadai. Jadi orang mengetahui penyakit bukan berarti dia harus sakit. Orang tahu bahayanya sesuatu bukan berarti dia akan kena dengan bahaya itu, tidak. Makanya Hudzaifah bin Yaman sebagai pelajaran saja bagi kita tatkala menceritakan tentang perihal para sahabat Nabi alaihi radhiyallahu anhum, beliau mengatakan kana an-nas yas'aluna an-nabi 'anil khair. Dahulu para sahabat kebanyakan bertanya tentang kebaikan kepada Nabi. Wa kuntu as'alu 'anil syarr. Kalau saya mencoba untuk bertanya keburukan. Ya. Kemudian ya makhafata an yudrikani. Alasan beliau, saya khawatir jangan-jangan keburukan itu menimpaku. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian mengambil dari apa yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, tidak ada salahnya untuk kita merenung ya, mengevaluasi kira-kira apa yang menyebabkan kebanyakan terjadinya sikap kedurhakaan manusia terhadap Allah, terhadap Rabb-Nya. Maka disebutkan oleh para ulama kita di antara sebab kedurhakaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah yaitu mengikuti langkah atau bisikan-bisikan syaitan. Tertipu dengan janji-janji palsu syaitan. Ini yang menyebabkan manusia berdurhaka kepada Allah. Padahal janji-janji Allah itu lebih jelas dan pasti. Dan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, ya, di dalam hadis-hadis yang sahih itu sudah sangat jelas. Tapi terkadang kita justru lebih memilih ajakan-ajakan syaitan. Baik syaitan dari kalangan apa? Dari kalangan jin, itu hukum asalnya, dan juga syaitan dari kalangan apa? Manusia. Ya, yang mengajak mereka, yang membisiki mereka. Karena Nabi SAW juga mengabarkan bahwasanya satakunu ya fi akhir zaman du'atun ila abwabi jahannam. Di akhir zaman ini akan ada penyeru-penyeru yang menuju kepada neraka jahanam. Waliyadzubillah. Akan ada di akhir zaman, kata Nabi, orang-orang yang justru mengajak kalian untuk apa? Untuk tersesat, untuk mengikuti jalan-jalan syaitan, untuk mengikuti apa? Ajakan-ajakan yang menjerumuskan kalian mendapatkan laknat Allah, mendapatkan siksaan Allah, atau menjerumuskan kalian ke dalam neraka. Jadi syaitan atau mengikuti syaitan adalah merupakan sebab utama manusia tersesat, tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang mengikuti langkah syaitan, orang yang mengikuti bisikan syaitan, orang yang memenuhi ajakan syaitan, orang yang lebih mengedepankan janji-janji palsu, janji-janji kosong dari syaitan, kelak akan merugi dengan kerugian yang sangat rugi. Dan dia akan mendapatkan kerugian fisik, ya, dan juga kerugian batin. Kerugian fisik berupa siksaan, ya, kelak akan disiksa oleh Allah, tentu akan dirasakan oleh fisiknya. Demikian juga batinnya akan tersiksa. Karena apa? Karena bagaimana tidak sakit hati, ya, dulunya dia tertipu karena dia tersesat karena dia menyimpang karena itu karena syaitan. Ternyata di akhirat kelak justru syaitan berpidato, mereka berlepas diri, tidak mau tanggung jawab. Ya, betapa nyakitnya manusia saat itu, sudah disiksa oleh Allah, lagi tersiksa batinnya. Ya, ukurannya di dunia kita, seandainya ada orang ini nyata-nyata, ya, sudah dia yang salah, kita yang kena, ya, kena batunya ataupun kena dampaknya, misalkan fisik kita sakit dibuatnya,
lagi-lagi dia tidak mau apa? Tidak mau bertanggung jawab. Itu kan akhirnya lahir dan batin ini betul-betul tersiksa. Apa kata syaitan dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran? Ya, ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan itu banyak membuat janji. Ya, karena kalau tanpa janji syaitan itu apa? Tidak berhasil. Itu salah satu pintu syaitan adalah memberikan janji. Ya, dari sekian banyak perangkap-perangkap syaitan, kalau antum bahas dalam tafsir tentang wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah apa? Syaitan. Salah satu langkah syaitan adalah memberikan harapan, memberikan janji, memberikan apa? Ya, angan-angan. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Dan tidaklah syaitan itu memberikan janji kecuali janji palsu. Sudah jelas. Apapun bisikan, kalau sekiranya bertentangan dengan perintah Allah, apapun ajakan, kalau sekiranya harus meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, ini sudah tanda-tanda bisikan syaitan itu. Ya, seperti yang sampaikan tadi, bisa jadi juga yang membisiki kita apa? Dari kalangan manusia. Yaitu hakikatnya bisikan syaitan melalui apa? Manusia. Makanya ada syaitan dari kalangan jin, dan ada juga bisikan syaitan dari kalangan manusia. Ya, tidak sedikit manusia menggoda dia. Diajak begini, aduh, enggak usah sudah. Jadi untuk apa kamu nuntut ilmu? Untuk apa kamu belajar ini? Untuk apa kamu membaca Al-Quran? Untuk apa kamu sibuk sholat? Ya, setiap waktu untuk apa? Untuk apa kamu bersedekah? Untuk apa kamu membantu ini? Untuk apa kamu bayar zakat? Untuk apa kamu berinfak dan lain sebagainya? Dari perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah, dibisik-bisiki, dihalang-halangi. Itulah bisikan dari syaitan melalui apa? Manusia. Kemudian dalam ayat yang lain, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Maka tatkala syaitan berkata, setelah Allah memutuskan perkara, ya ditetapkan bahwa ini salah, kamu tersesat, kamu melakukan kesalahan ini, sudah ditetapkan oleh Allah kelak. Apa katanya Allah? Apa kata syaitan mengatakan dan dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran? Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kalian janji-janji yang baik. Allah telah memberikan ya janji kepada kalian, janji yang benar, dan Allah tidak mungkin menyelisih apa? Janjinya. La ya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Siapa yang berbuat baik begini, maka Allah berikan janjinya. Allah berikan balasan yang terbaik. Itu pasti. Tidak boleh kita ragu dengan janji Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Walaupun mungkin dalam logika kita kadang-kadang nggak kebayang. Ya, nggak kebayang kita seperti apa kebaikan itu. Ya kelak kita akan dapatkan di akhirat. Ya, dengan izin Allah jika amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Ya. Kadang-kadang amalan sepele tapi janji dari Allah dan Rasulnya luar biasa. Dan kita tidak perlu heran karena Allah Maha Kaya. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini. Apa yang sulit bagi Allah tidak ada. Ya, satu contoh misalkan amalan sederhana 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, raq'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh atau dikenal dengan qobliyah subuh. Itu kalau kita lakukan, ya, maka kebaikannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan. Bukan sekedar benda-benda tertentu disebut lebih baik daripada tanah 1 hektar, enggak. Ini langsung Nabi katakan lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Apa yang kita lihat di dunia ini dengan segala keindahannya dan kebaikannya, ya, maka tidak ada bandingannya dengan 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Mungkin kita belum kebayang. Buktinya saya qobliyah subuh kayaknya biasa-biasa aja gitu. Ya, kita harus ingat itu janji Allah dan Rasulnya. Kelak pasti kita akan mendapatkan kebaikan tersebut. Maka tidak lain tujuan kita kecuali apa? Mengharap kebaikan dari apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sementara aku, kata syaitan, menjanjikan kalian, aku khianati janji tersebut.
Ya, aku tidak berikan janji itu karena memang janji palsu. Ya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan sekarang aku tidak punya kekuatan untuk memberikan pertolongan, memberikan bantuan apapun. Saya tidak punya kekuatan, kata syaitan. Illa an da'autukum fastajabtum li. Saya dulu hanya sebatas mengajak saja, tapi kalian yang mengikuti ajakan saya. Fala talumuni walumu anfusakum. Sekarang jangan salahkan saya, kata syaitan. Salahkan diri-diri apa? Kalian. Bagaimana kita tidak sakit hati coba jemaah sekalian. Kalau kita tahu cikal bakalnya seperti ini syaitan, kenapa kita harus tergoda dengan bisikan syaitan? Kenapa kita harus tergiur dengan janji-janji apa? Syaitan yang dibisiki oleh syaitan, was-was ya, ataupun yang dibisiki oleh manusia, baik dari kalangan teman kita, sahabat kita, ya, tetangga kita, ataupun yang lainnya. Bisa jadi membisik-bisiki kita dengan janji yang justru apa? Membuat kita tidak mendapatkan janji Allah akhirnya. Kemudian, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya tidak bisa menolong kalian, kalian pun tidak bisa menolong saya, kata syaitan. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya saya mengkufuri atau saya mendustakan ya perbuatan kalian yang menyekutukan saya dengan Allah. Ya, dan memang syaitan akan terus menggelincirkan manusia, menyesatkan manusia agar berbuat syirik kepada Allah, agar menentang sunnah Rasulullah, dan agar mengikuti ajakan-ajakan syaitan dan bala tentaranya dari kalangan manusia. Itu yang disenangi oleh syaitan, dan dia sudah bersumpah di hadapan Allah. Ya, wallahi la aghwiyannahum ajma'in illa ibadakallah minhumul mukhlasin atau mukhlisin. Ya, jadi demi Allah saya akan, ya, fa bi izzatikal aghwiyannahum ajma'in, demi kekuasaanmu atau keperkasaanmu wahai Tuhan, wahai Tuhanku, ya, saya akan sesatkan semuanya, kata syaitan, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari kalangan hambamu yang betul-betul dipilih, dijaga oleh Allah. Dalam tafsiran lain, mukhlisin, betul-betul apa? Ikhlas dalam beribadah. Itu yang diselamatkan oleh Allah dari godaan syaitan. Kemudian innadz zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang zalim itu memiliki azab yang pedih. Atau orang-orang zalim mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikhwan azakumullah, poin yang pertama yang menyebabkan manusia durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih memilih apa? Jalan-jalan syaitan. Lebih memilih janji-janji palsu dari syaitan. Maka hendaknya kita berusaha untuk terus berlindung ya dari godaan-godaan syaitan dengan kembali mempelajari apa? Tauhid. Kembali kita menyibukkan diri dengan amal saleh. Kembali kita menyibukkan diri dengan baca Al-Quran. Kembali kita dengan menyibukkan diri menuntut ilmu. Maka insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebab yang kedua, di antara sebab manusia durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah SAW adalah al-ightirar bil hayatid dunya. Ya, terlalu sibuk, terpedaya dengan kehidupan dunia. Ya, di kehidupan dunia ini ya tidak sedikit membuat kita ini apa? Ya, tergiur, membuat kita lebih mementingkan dia daripada mementingkan perintah Allah dan Rasulnya. Maka hati-hati kita dari apa? Dari keindahan dunia ini. Ya, dan Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran tentang peringatan-peringatan agar kita tidak tertipu dengan dunia ini. Karena dunia ini adalah kehidupan sementara, tidak lain kecuali kehidupan yang menipu, yang memperdaya kita. Allah Ta'ala mengatakan dalam satu ayatnya misalkan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali apa? Mata'ul ghurur. Kecuali yaitu apa? Keindahan yang menipu. Ya, maka oleh karena itu apapun itu jamaah sekalian, jangan sampai membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah. Dan juga Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam salah satu hadis, Rasulullah mengatakan idza tabaya'tum bil 'inah,
apabila kalian berjual beli, berniaga, berbisnis ya dengan cara yang haram, salah satunya dengan cara inah, yaitu riba ya. Kemudian wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk memegang ekor-ekor sapi, artinya sibuk dia dengan hewannya ya. Kemudian waraditum bizzara', dan kalian ridha, artinya menyibukkan diri kalian untuk bercocok tanam ya, sehingga tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu lagi untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi waktu untuk mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibuk dengan apa? Bercocok tanam dalam segala bidang yang ada di pertanian tersebut, persawahan, perkebunan misalkan, dan seterusnya. Kemudian wataraktumul jihad, dan kalian sudah tidak peduli lagi dengan jihad. Salah satu jihad yang paling utama adalah menuntut ilmu ya, maka hati-hati. Apa akibatnya akhirnya? Sallallahu alaikum dzullan. Kalau sudah seperti ini keadaan kalian, Allah buat kalian hina ya. Allah buat kalian itu betul-betul apa ya, akan disesatkan oleh dunia itu, sehingga kalian tidak beribadah kepada Allah, lebih mementingkan dunia kalian. Kemudian la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum, dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu dari kalian sampai kalian betul-betul kembali kepada ajaran Allah, kembali kepada agama Allah yang mulia. Maka ikhwan azakumullah, hati-hati kita dari menyibukkan diri dengan perkara dunia kita ya, baik itu perhiasan-perhiasan dunia, baik itu permainan-permainan yang ada di dunia, maka jangan sampai membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah. Allah telah mengingatkan kita juga dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ya, telah membuat kalian lalai dari at-takatsur, bermegah-megahan, mengumpulkan harta yang begitu banyak sehingga kalian tidak bisa beribadah kepada Allah, sehingga betul-betul kalian sadar ketika kalian sudah memasuki kuburan. Nah, ini baru kita menyesali semuanya. Nah, jadi itu penyebab yang kedua, yaitu adalah tergelincir ataupun tergiur karena kegemerlapan dunia, godaan-godaan dunia. Tidak sedikit ya orang tergiur dengan keuntungan-keuntungan dunianya sehingga menghalalkan yang haram. Tidak sedikit orang lebih tergiur dengan seruan-seruan dunianya sehingga dulunya istiqomah ya, setelah itu apa? Sudah tidak istiqomah lagi. Nah, ini bahayanya dunia ini. Yang membuat kita kadang-kadang apa? Sudah tidak lagi apa? Mementingkan akhirat. Padahal Allah telah menyebutkan dalam banyak ayat tentang bagaimana akhirat ini jauh lebih mulia, lebih baik. Ya, dan sering kita dengar setiap hari Jumat tadi bacakan surat Al-A'la, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan memang seperti itu sejatinya. Kita harus lebih menyibukkan diri kita untuk menabung kepentingan-kepentingan amal akhirat kita. Karena dunia ini sebanyak apapun kita miliki, belum tentu itu untuk kita. Belum tentu itu akan membawa kebaikan untuk kita. Kecuali kalau kita betul-betul memfasilitasi dunia kita ini semata-mata untuk kita beribadah kepada Allah. Namun tidak jarang kita mendengar orang ketika diberikan keluasan rizki, diberikan kekayaan-kekayaan, harta dan lain sebagainya, justru membuat dia semakin lalai, semakin jauh dari beribadah, semakin berani untuk menentang hukum Allah dan lain sebagainya, karena merasa dirinya sudah mampu, merasa dirinya sudah memiliki ini dan itu, padahal yang memberikan dia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara sebab seseorang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-jahl fid din. Bodoh terhadap apa? Urusan agama. Nah, ini juga membuat orang durhaka. Tidak tahu mana yang haram, tidak tahu mana yang dilarang, tidak tahu mana yang dibenci dalam agama. Akhirnya semua dianggap apa? Dianggap boleh oleh dia. Ya, semua dianggap boleh. Dan juga tidak ada kepedulian terhadap agama Allah. Maka ini adalah suatu sebab yang sangat memberikan kerusakan pada diri seorang. Oleh karena itu, orang yang selamat dari kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya hanyalah orang-orang yang berilmu. Maka tuntutlah ilmu jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama."
Hanyalah yang takut kepada Allah itu para ulama. Ya, yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut itu para alim ulama. Yang bisa membuktikan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah orang-orang yang punya ilmu. Bagaimana dia berkeyakinan sesuai dengan keyakinan Rasulullah? Bagaimana dia mau beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan ibadah Rasulullah kalau dia tidak punya ilmu? Bagaimana dia bisa berbicara, berfatwa, mengajak orang, mengingatkan orang kalau tidak punya ilmu? Bagaimana dia bisa bersikap dengan lemah lembut, dengan hikmah, bijaksana, mendudukkan satu perkara sesuai dengan porsinya dan lain sebagainya kalau dia tidak punya ilmu? Bagaimana dia bisa membedakan bahwa ini yang baik untuk dia, ini yang buruk, ini yang maslahat, ini yang berbahaya, ini yang bisa ditimbang dengan timbangan-timbangan syariat kalau dia tidak punya ilmu? Maka ilmu ini seperti kata Imam Syafi'i, al ilmu nur. Ya, ilmu itu lentera, cahaya jemaah sekalian. Tanpa ilmu rasanya kita ini berada di satu tempat di kegelapan yang tidak ada cahaya sedikit pun. Tentu kita akan menabrak semua tempat yang ada. Kita akan menyerodok, istilahnya itu kita akan labrak semuanya. Ya, semua akan disandul, semua akan ditabrak. Kan tidak punya cahaya, tidak punya ilmu. Ya, maka demikianlah orang yang bodoh. Orang yang tidak tahu tentang agama Allah, maka dia tidak akan bisa selamat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah karena dianggap semua enteng, dianggap semua itu santai saja. Ya, bahkan diingatkan, muncul kesombongannya. Ya, diingatkan, dinasihati, muncul kesombongannya. Nah, ini termasuk kesombongan yang jelas-jelas kesombongan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tatkala dia diingatkan dengan kebaikan, malah dia mengatakan alaika binafsik, sudah urus dirimu sendiri. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, a'azakumullah, yaitu sebab durhakanya manusia adalah karamullah atau karamul karim, yaitu kebaikan-kebaikan Allah yang melimpah ruah untuk dia. Jadi banyak orang tertipu, terpedaya sehingga durhaka kepada Allah dikarenakan Allah telah membukakan kebaikan-kebaikan untuk dia. Nah, ini ujian jemaah sekalian. Oleh karena itu ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya itu dengan dua hal. Baik ujian itu berupa musibah, dan ada kalanya ujian berupa apa? Berupa kebaikan dan nikmat. Ya, kalau ujian berupa musibah seperti sakit, kematian, kemiskinan misalkan dan lain sebagainya, kesulitan ekonomi, insya Allah dek perlu bebadak, wah semua tahu masalah ini. Selaput dengan tahu, oh ini musibah, harus sabar. Ya, belum dapat jodoh misalkan, ini musibah. Ya, belum dapat anak, ini adalah musibah, kan begitu. Semua orang pasti paham. Tinggal dia banyak bertobat kepada Allah, tinggal dia banyak berdoa kepada Allah, memperkuat lagi doanya dan seterusnya supaya Allah berikan dia kemudahan dari semua masalahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Dan begitu seterusnya. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, yang kedua ini yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang, ketika Allah menguji hambanya dengan kebaikan-kebaikan. Dia tidak sadar, ya, padahal kebaikan itu terkadang Allah menjadikan sebagai pancingan, sebagai umpan bagi dia. Apakah dia nanti bersyukur ataukah tidak? Nah, ini terkadang membuat manusia ini apa? Tergelincir, akhirnya menjadikan dia bermaksiat kepada Allah. Allah bukakan lapangan kebaikan untuk dia, berbagai macam curahan karunia untuk dia, justru jadikan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lengkapi sedikit nanti setelah adzan karena sudah adzan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi melengkapi poin yang keempat tadi, di antara sebab durhakanya manusia itu adalah atau tertipu dengan kemuliaan dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Oleh karena itu, ketika seorang mendapatkan nikmat, karunia, kebaikan dari Allah, maka harus kita berada dalam dua sikap yang mulia. Yang pertama, sikap kita adalah bersyukur. Karena Allah telah memberikan apa? Nikmat pada kita, kebaikan.
Di sisi lain juga kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Dalam artian jangan sampai ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pancingan dari Allah Azza wa Jalla. Dan memang kita tidak boleh suudzon. Ini untuk diri kita harus. Dan Allah ketika memberikan sesuatu kepada hambanya, kita harus berbaik sangka, husnudzon. Tapi di sisi lain juga kita harus berhati-hati. Apalagi ketika seorang dibukakan kebaikan-kebaikan tersebut di atas durhakanya dia kepada Allah, di atas kemaksiatannya dia. Dia maksiat tapi Allah lancarkan rizkinya misalkan. Dia di atas pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah tapi Allah lancarkan kebaikan untuknya. Maka ini jelas-jelas ini adalah teguran istidraj dari Allah Subhanahu wa taala agar dia segera berhenti atau dia akan mendapatkan yaitu bahaya dari apa yang dia lakukan. Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidrajun." Apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan seorang hamba dari dunia ini, entah itu apa saja, dunia, baik itu jabatan, baik itu harta, baik itu keluasan rizki, kelapangan rizki di berbagai macam keadaan, maka dia dapatkan semua itu di atas maksiatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi." Ketika manusia diberikan sudah kebaikan-kebaikan itu, dia lupa dengan apa yang Allah peringatkan dia itu untuk berhati-hati, agar dia gunakan nikmat itu untuk kebaikan, bukan untuk bersenang-senang semata lalu luput beribadah kepada Allah dengan kebaikan tersebut. Kemudian fatahna alaihim abwaba kulli syai, lalu kami bukakan kepada dia pintu-pintu kebaikan semuanya, hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka betul-betul bahagia dengan apa yang diberikan atau bersenang dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian akhadnahum baghtatan, kami akan siksa dia secara tiba-tiba. Nah, ini yang bahaya sekali. Fa idahum mublisun, dan tiba-tiba mereka lalu termenung kebingungan dan menyesali perbuatannya. Dan ini tidak sedikit jemaah sekalian kita melihat betapa banyak orang yang dengan bahasa kita gulung tikar, betapa banyak orang yang sudah kehilangan betul apa yang sudah dimiliki olehnya. Karena apa? Karena dia tidak sadar selama ini Allah berikan dia, Allah mudahkan dia, ternyata dia ternyata dia gunakan untuk hal-hal yang justru membuat dia jauh dari Allah. Maka kita jemaah sekalian azakumullah, sebagai pengingat bagi kita semua, ketika Allah uji kita dengan satu ujian, satu musibah, kita bersabar dan kita berdoa memohon kebaikan dari ujian tersebut. Allah tinggikan derajat kita, Allah tinggikan kedudukan kita, Allah berikan kita pengganti yang terbaik dan seterusnya. Kemudian ketika Allah berikan kita berbagai macam nikmat juga kita harus bersyukur, dan di sisi lain kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kita terlalaikan dengan kebaikan-kebaikan Allah sehingga akhirnya kita durhaka kepada Allah, kita tidak lagi beribadah kepada Allah. Seperti yang saya contohkan tadi, betapa banyak orang dulu ketika sulit, rajin-rajinnya dia beribadah, rajin-rajinnya dia dekat kepada Allah. Begitu Allah sudah bukakan pintu kebaikan, Allah bukakan dia kemudahan-kemudahan, kok malah justru semakin jauh. Nah, ini kita khawatir masuk dalam hadis tadi, yaitu teguran dan peringatan dan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh juga sekali lagi bersuudzon terhadap kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita maupun kepada saudara kita, maka kita harus mengatakan jadikanlah nikmat tersebut untuk kebaikan. Jangan sampai nanti ada orang dibukakan pintu kebaikan oleh Allah ataupun rizki-rizki yang melimpah ruah, lalu kita mengatakan hati-hati kamu istidraj dari Allah. Itu tidak segitunya kita mengingatkan dan mengklaim saudara kita atau memvonis saudara kita, tidak. Jadi ketika dia mendapatkan kebaikan, kita doakan, kamu bersyukur kepada Allah dan semoga Allah memberkahi hartamu. Barakallahu fi malik, semoga Allah memberkahi hartamu. Jadi bukan justru kita hasad, bukan juga kita memvonis dia itu Allah kasih kamu istidraj untuk kamu, enggak. Adapun renungan istidraj itu untuk masing-masing kita.
Bukan untuk dijadikan apa? Alat untuk memvonis saudara kita, tidak. Tapi itu untuk renungan bagi kita bahwa Allah ketika bukakan kita, di sisi lain kita bersyukur, di sisi lain juga di satu sisi kita bersyukur, di sisi lain kita apa? Kita juga menasehati diri kita untuk berhati-hati, jangan sampai lalai gara-gara nikmat ini. Dan contoh dari para ulama salaf dahulu, ya, betapa banyak mereka selalu suudzon kepada dunianya dan hartanya. Dulu Umar bin Khattab, kalau tidak salah disebutkan bahwa ketika beliau pernah terlambat salah satu sholat, kalau tidak salah sholat asar, ya, langsung dia suudzon kepada kebunnya, ya, langsung suudzon kepada kebunnya. Ini jangan-jangan kebun saya ini membuat saya terlambat sholat berjamaah asar, kalau tidak salah, nanti dilihat lagi di salah satu riwayatnya. Lalu akhirnya apa? Dia sedekahkan kebunnya tersebut, ya, untuk menebus apa? Menebus kesalahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sikap para ulama salaf dahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Selalu mereka menyalahkan apa? Dunia mereka, selalu menyalahkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ini gara-gara, ya, perbuatan ini gara-gara, harta ini gara-gara, pekerjaan ini gara-gara, semua. Jadi bukan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan menyalahkan, ya, yang memberikan dia nikmat, bukan, tapi justru dia menyalahkan hartanya yang justru membuat dia lalai. Karena tidak kita pungkiri jamaah sekalian, ketika kita sudah kadang-kadang dipermudah oleh Allah, ya, ini membuat kita semakin malas kadang-kadang. Ya, satu contoh zaman sekarang, ya, orang kadang-kadang sudah dipermudah untuk menuntut ilmu, bisa lewat HP, bisa lihat lewat ini dan itu misalkan, akhirnya tidak lagi meramaikan majelis ilmu. Padahal di situ bertaburan kebaikan-kebaikan di majelis ilmu, bertaburan keutamaan bagi orang yang datang ke masjid, melangkahkan kakinya dalam rangka dia beribadah kepada Allah, salah satunya menuntut ilmu. Itu pahalanya seperti berjihad, ya. Kita punya waktu insyaallah untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan, untuk menonton kajian-kajian yang terlewatkan dari kita melalui channel-channel yang ada di media sosial sekarang, di HP dan semisalnya. Tapi bukan berarti ini melemahkan semangat kita untuk thalabul ilm, ya, dan melemahkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Waliyadzubillah, lama-lama nanti orang akan sholat di rumahnya dan sambil live, nanti bisa jadi begitu. Akhirnya saking malesnya, ya, ke masjid saya ikut berjamaah, ya, Masjid Ahsanul Qalb tapi live, gitu kan. Makanya antum hati-hati, jangan suka live sholat, nanti akhirnya orang sholat dari jauh, gitu kan. Ya, bisa jadi juga Masjidil Haram, ya, nanti dia ikut tarawih Masjidil Haram kemudian live misalkan gitu, ya, kalau sesuai waktunya, ya. Tapi bisa jadi gara-gara hal itu membuat kita malas dari beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ikhwan azakumullah, beberapa nasihat untuk saya dan kita semua. Mudah-mudahan 4 hal tadi bisa kita renungi dan bisa kita nasihati untuk diri kita, bahwa 4 hal yang menyebabkan manusia lalai dan terpedaya sehingga durhaka kepada Allah, yang kesimpulannya adalah mengikuti bisikan syaitan dan tertipu dengan kegelapan dunia dan keindahan dunia, dan juga merajalelanya kebodohan, ya, tidak belajar agama sehingga dia jatuh dalam kemaksiatan dan kedurhakaan. Dan yang ketiga, tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada dia. Dia anggap itu semuanya adalah, ya, kebaikan semata, tapi tidak dimaknai di sisi lain bahwa itu bisa jadi teguran dari Allah untuk memancing dia untuk melihat apakah dia akan bersyukur kepada Allah, apakah dia akan gunakan nikmat itu untuk kebaikan atau justru maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari syaitan, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar dari segala kesalahan kita dan berlindung dari kejahatan dan waswas syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.